never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez gagal finish di MotoGP Mandalika. Mesin Desmosedici GP23 terbakar, Ducati lakukan investigasi dugaan sabotase. Drama kembali mewarnai pagelaran MotoGP 2024 di sirkuit internasional Mandalika. Kali ini, nasib buruk menimpa Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, yang terpaksa gagal menyelesaikan balapan setelah mesin Desmosedici GP23 miliknya terbakar di tengah jalannya lomba. Insiden yang mengejutkan ini langsung memicu kecurigaan dari pihak Ducati. Dengan gigi dalinya, bos Ducati Corse, memutuskan untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait kemungkinan adanya sabotase. Balapan yang berlangsung pada hari Minggu itu awalnya berjalan dengan penuh persaingan ketat, di mana Marc Marquez menunjukkan potensi yang kuat untuk meraih hasil baik. Pembalap asal Spanyol itu mengawali balapan dengan percaya diri, bersaing ketat di kelompok tengah sejak lap awal. Namun, segalanya berubah drastis ketika di lap ke-15 dari 27 putaran yang direncanakan, api terlihat keluar dari bagian belakang motor Desmosedici GP23 yang dikendarai Marquez. Marquez, yang semula masih berada di posisi 7, segera merasakan ada sesuatu yang salah pada motornya. Saat berada di tikungan cepat, tiba-tiba mesin ambrol dan muncul kepulan asap mulai terlihat dan tidak lama kemudian api menyembur dari area mesin. Marquez dengan cepat bereaksi dan mengarahkan motornya ke sisi lintasan, menghentikan balapan dengan wajah yang tampak penuh kekecewaan. Para marshal dengan sigap mendekat untuk memadamkan api dan memastikan Marquez aman dari bahaya. Setelah insiden tersebut, padek Ducati dan Gresini langsung diliputi suasana tegang. Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati Corse, segera mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya sabotase terhadap motor Marquez. Ini bukan hal yang biasa terjadi pada mesin kami, terlebih pada unit yang sudah diperiksa dengan sangat teliti sebelum balapan, ujar Dalinya dalam wawancara usai balapan. Kami akan melakukan investigasi mendalam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa indikasi yang mencurigakan, dan kami tidak akan mengesampingkan kemungkinan adanya unsur sabotase. Menurut Dalinya, insiden ini tampak sangat tidak wajar karena Desmosedici GP23 dikenal memiliki tingkat keandalan yang tinggi, terutama di musim ini. Mesin yang digunakan Marquez merupakan salah satu dari lini produksi yang telah menjalani serangkaian uji coba ketahanan yang ketat. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati telah dikenal dengan rekayasa mesin yang sangat tangguh, dan kejadian seperti ini sangat jarang terjadi, apalagi sampai mengakibatkan kebakaran. Kecurigaan Dalinya semakin menguat karena ini bukan kali pertama ada masalah misterius pada motor Marquez musim ini. Sebelumnya, beberapa kali Marquez mengalami masalah teknis yang tidak biasa selama sesi latihan dan kualifikasi. Saat itu, masalah-masalah tersebut dianggap sebagai kebetulan atau kesalahan teknis minor, namun kali ini api yang muncul dari mesin memaksa tim untuk mempertimbangkan kemungkinan yang lebih serius. Marc Marquez sendiri tidak banyak berkomentar tentang insiden tersebut. Ia hanya menyatakan kekecewaannya terhadap apa yang terjadi, dan berharap tim dapat segera menemukan penyebabnya. Sangat disayangkan, karena kami sedang memiliki potensi yang bagus untuk mendapatkan poin penting di Mandalika. Saya yakin tim akan bekerja keras untuk menemukan jawabannya, kata Marquez dengan nada penuh kekecewaan namun tetap tenang. Sementara itu, spekulasi terkait kemungkinan sabotase segera berkembang di paddock. Beberapa pengamat MotoGP berspekulasi bahwa mungkin ada pihak yang tidak menginginkan Marquez berhasil bersama Gresini, atau mungkin ada agenda tertentu terhadap Ducati sebagai pabrikan dominan saat ini. Dugaan ini memicu diskusi panas di antara penggemar dan analis, yang memperdebatkan siapa yang mungkin memiliki motif untuk melakukan tindakan seperti itu. Di sisi lain, bos Gresini Racing, Nadia Padovani, menyatakan dukungannya kepada Marquez dan menyebut bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan Ducati untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi. Kami mempercayai Ducati sepenuhnya, dan bersama-sama kami akan memastikan bahwa semua aspek teknis diperiksa dengan lebih detail ke depannya. Kami ingin memberikan kondisi terbaik bagi Marc untuk bersaing, ujar Padovani. Ducati sendiri telah memulai investigasi internal dengan melibatkan para insinyur utama mereka, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan pihak keamanan lintasan untuk memastikan tidak ada pihak luar yang terlibat.
Keamanan di paddock dan area teknis akan diperketat, dan Ducati berencana melakukan audit terhadap seluruh proses perawatan dan pengawasan teknis pada setiap motor mereka. Insiden ini tentu menjadi pukulan berat bagi Gresini Racing dan Marc Marquez, yang musim ini berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan setelah melalui musim-musim yang sulit. Bagi Marquez, kegagalan finish di Mandalika menambah daftar ketidakberuntungan yang dihadapinya sepanjang musim ini. Namun, dengan mental baja dan semangat juangnya, Marquez tetap bertekad untuk bangkit dan mengejar hasil maksimal di seri-seri berikutnya. Balapan MotoGP di Mandalika kali ini memberikan pelajaran penting tentang betapa rentannya teknologi tinggi dalam balap motor terhadap berbagai faktor, baik itu masalah teknis atau bahkan dugaan sabotase. Semua mata kini tertuju pada Ducati dan hasil investigasinya, yang diharapkan bisa memberikan kejelasan atas insiden yang mengejutkan ini dan mengembalikan kepercayaan para pembalap serta tim terhadap keamanan dan keandalan motor mereka. Marc Marquez sukses naik podium ketiga di sprint race MotoGP Mandalika 2024. Langsung beribir ke fans, bikin ngakak satu Indonesia. MotoGP Mandalika 2024 membawa kejutan besar dan tawa bagi para penggemar di seluruh Indonesia. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil meraih podium ketiga pada sprint race di sirkuit Mandalika dan langsung mencuri perhatian dengan aksi spontan yang membuat semua orang terbahak. Marquez, yang dikenal dengan karakter ceria dan karismanya, memberikan bir kepada salah satu fansnya di tribun setelah balapan berakhir. Balapan sprint race MotoGP Mandalika kali ini berlangsung dengan tensi tinggi. Marquez, yang baru saja bergabung dengan tim Gresini Racing setelah bertahun-tahun bersama Repsol Honda, menunjukkan semangat kompetitifnya dengan bersaing ketat melawan para pembalap unggulan lainnya seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Meski awalnya terlihat kesulitan pada sesi latihan, Marquez membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap paling tangguh di lintasan. Sirkuit Mandalika yang menantang dengan tikungan-tikungan tajam dan cuaca yang cukup panas tidak menjadi penghalang bagi Marquez. Manuver-manuvernya yang agresif dan presisi membuatnya mampu bersaing dengan para pembalap papan atas, dan akhirnya finish di posisi ketiga di belakang Bagnaia dan Enea Bastianini. Namun, momen paling menarik bukan hanya ketika Marquez melewati garis finish, tetapi juga ketika dia selesai melakukan lap penghormatan. Setelah pembagian medali juara di sekitar lintasan sirkuit Mandalika, Marc Marquez mengejutkan para penonton dengan turun dari podium sprint race dan langsung menghampiri para fans. Dengan senyuman lebar, dia membawa sebotol bir yang disediakan oleh panitia atas kemenangannya. Tanpa pikir panjang, Marc langsung memberikan botol tersebut kepada salah satu fans yang memakai baju hitam. Aksi tersebut sontak membuat para penonton tertawa terbahak-bahak. Momen ini pun segera tersebar luas di media sosial, dan tagar Marquez bagi bir langsung menjadi trending di TikTok. Banyak warganet yang berkomentar betapa serunya reaksi Marquez, yang tampaknya tidak hanya senang bisa naik podium, tapi juga ingin berbagi kegembiraannya dengan cara yang tidak terduga. Marquez memang beda, habis podium langsung bagi-bagi bir ke fans, bener-bener kayak pesta, ditulis salah satu pengguna TikTok dengan emotikon tertawa. Sementara itu, yang lain menulis, Marc Marquez benar-benar tahu cara bikin balapan ini makin seru. Setelah persaingan ketat di lintasan, sekarang malah bikin ngakak satu stadion. Legenda. Bagi Gresini Racing, hasil ini tentu sangat berarti. Setelah mendapatkan Marquez sebagai pembalap utama mereka, banyak yang mempertanyakan apakah keputusan ini akan memberikan hasil yang memuaskan, mengingat tantangan yang dihadapi Marquez dalam beberapa musim terakhir. Namun, podium ketiga di sprint race Mandalika ini menunjukkan bahwa kombinasi antara Marquez dan Gresini mulai menemukan ritmenya. Manajer tim Gresini Racing, Nadia Padovani, memberikan komentarnya setelah balapan, Marc adalah pembalap yang luar biasa. Kami tahu betapa besarnya semangat dan dedikasinya, dan hari ini dia membuktikan itu di lintasan. Aksi setelah balapan? Itu hanya Marc menjadi Marc, seseorang yang tidak hanya seorang juara, tetapi juga entertainer sejati. Kegembiraan Marquez di Mandalika memberikan harapan baru bagi Gresini Racing dan para penggemar MotoGP di Indonesia. Setelah beberapa musim yang sulit karena cedera dan masalah teknis, Marquez sepertinya menemukan kembali keceriaan dalam balapan.
Podium ketiga ini, meski hanya dalam sprint race, menjadi bukti bahwa dia masih layak diperhitungkan di kejuaraan dunia. Dengan aksi kocaknya yang membagi bir ke fans, Marquez tidak hanya memenangkan hati para penggemar yang ada di Mandalika, tetapi juga membuat seluruh Indonesia tertawa bersama. Balapan MotoGP Mandalika tahun ini tidak hanya soal kecepatan dan keterampilan, tetapi juga soal bagaimana seorang legenda hidup bisa menciptakan momen yang menghibur dan tak terlupakan. Balapan di sirkuit Mandalika kali ini benar-benar memberikan warna tersendiri bagi musim MotoGP 2024. Marc Marquez, dengan segala pengalaman dan kepribadiannya, berhasil mencuri perhatian bukan hanya lewat aksinya di lintasan, tetapi juga di luar lintasan. Momen saat ia memberikan bir kepada fans menjadi salah satu highlight yang menghibur dan mengingatkan kita bahwa balapan tidak selalu soal kompetisi, tetapi juga soal kebersamaan dan kesenangan. Marquez telah menunjukkan bahwa meskipun pindah tim, dia masih memiliki semangat juang yang tinggi. Dan yang lebih penting, dia masih tahu bagaimana membuat orang lain tersenyum, bahkan ketika semua orang serius mengikuti ketegangan balapan. Satu hal yang pasti, Indonesia, khususnya Mandalika, tidak akan melupakan hari ketika Marc Marquez naik podium ketiga dan membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez alami 2 kecelakaan di sesi kualifikasi MotoGP Mandalika 2024. Apakah Desmos Edici GP23 disabotase? Gigi Dal-Inya menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Ajang MotoGP Mandalika 2024 menjadi momen dramatis bagi Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing. Kualifikasi di sirkuit Mandalika berakhir dengan kekecewaan bagi Marquez setelah ia mengalami 2 kecelakaan berturut-turut dalam sesi kualifikasi 2, Q2. Berbagai spekulasi mulai bermunculan, termasuk dugaan adanya sabotase pada Desmos Edici EP23 yang dikendarainya. Namun, Direktur Teknis Ducati Corse, Gigi Dal-Inya, akhirnya memberikan klarifikasi mengenai situasi tersebut. Marquez memulai sesi kualifikasi dengan harapan tinggi setelah menunjukkan kecepatan yang menjanjikan dalam sesi latihan bebas. Namun, nasib buruk menimpanya di kualifikasi kedua, yang merupakan penentu posisi start untuk balapan utama. Dalam upayanya mencatat waktu tercepat, Marquez mengalami 2 kecelakaan dalam satu sesi yang berlangsung di lintasan yang terkenal teknis ini. Kecelakaan pertama terjadi saat Marquez tengah berusaha memanfaatkan lap cepatnya, di mana ia kehilangan kendali pada bagian depan motor saat memasuki tikungan yang cukup tajam. Insiden ini menyebabkan dirinya terjatuh ke gravel, namun Marquez segera kembali ke paddock dan memutuskan untuk melanjutkan sesi dengan motor kedua. Tidak lama berselang, kecelakaan kedua terjadi ketika ia kembali mencoba memaksimalkan performa motor di sektor tercepat lintasan. Kali ini, Marquez kehilangan traksi pada roda belakang saat keluar dari tikungan cepat, yang membuatnya terlempar dari motor. 2 kecelakaan ini tidak hanya menghambat upayanya untuk mendapatkan posisi start yang baik, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar terkait kondisi motor yang ia gunakan. Menyusul 2 kecelakaan berturut-turut ini, beberapa pihak, terutama penggemar Marc Marquez, mulai mencurigai bahwa ada kemungkinan sabotase pada motor Desmos Edici GP23 yang ia kendarai. Media sosial pun dipenuhi oleh berbagai teori konspirasi, dengan beberapa penggemar meyakini bahwa kejadian ini terlalu janggal untuk dianggap sebagai kecelakaan biasa, terlebih mengingat rekam jejak Marquez yang terkenal mampu mengendalikan motor dalam situasi yang sangat menantang. Dugaan ini juga didasari pada kenyataan bahwa Marquez berada di tim satelit, yang terkadang dianggap memiliki keterbatasan sumber daya dibandingkan tim pabrikan. Spekulasi tentang kemungkinan sabotase pun muncul sebagai cara untuk menekan performa Marquez yang dikenal sangat kompetitif. Menanggapi berbagai spekulasi yang beredar, Gigi Dal-Inya, Direktur Teknis Ducati Corse, akhirnya memberikan klarifikasi. Dalam sebuah wawancara, Dal-Inya menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada unsur sabotase pada motor Desmos Edici GP23 yang ditunggangi Marquez. Menurutnya, insiden yang dialami Marquez lebih merupakan akibat dari strategi yang terlalu agresif di sesi kualifikasi. Marc adalah pembalap yang selalu ingin menang dan tidak pernah setengah-setengah. Dia mendorong motor ke batasnya untuk mendapatkan posisi start terbaik. Namun, kali ini,
Dia terlalu terburu-buru dalam kondisi yang masih harus dievaluasi dengan hati-hati, terutama dengan karakteristik lintasan Mandalika yang memiliki permukaan beragam dan kondisi traksi yang berubah-ubah, jelas Dal-I-nya. Dal-I-nya juga menambahkan bahwa sesi kualifikasi di Mandalika membutuhkan pendekatan yang cerdas, terutama dengan kombinasi tikungan cepat dan bagian lintasan yang memerlukan pengereman keras. Ia menekankan bahwa data teknis dari kedua motor Marquez menunjukkan tidak ada masalah mekanis yang dapat menyebabkan kecelakaan tersebut. Kami sudah memeriksa data telemetri secara menyeluruh dan tidak ada indikasi adanya malfungsi atau kejanggalan pada motor. Ini adalah murni karena Mark mendorong terlalu keras, terutama ketika ban belum sepenuhnya mencapai suhu ideal. Kami memahami semangatnya, tetapi sesi ini adalah contoh di mana sedikit kehati-hatian akan lebih menguntungkan, ditambah Dal-I-nya. Marc Marquez sendiri akhirnya buka suara terkait kecelakaan yang ia alami. Dalam wawancara setelah sesi kualifikasi, Marquez mengakui bahwa ia mungkin terlalu terburu-buru untuk mencoba meraih catatan waktu terbaik tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kondisi lintasan dan ban. Saya tahu bahwa saya harus mengambil risiko besar untuk bisa berada di barisan depan, tetapi mungkin kali ini saya terlalu memaksa. Kondisi lintasan sangat menantang, dan saya tidak bisa mengendalikan motor sebagaimana mestinya. Saya seharusnya lebih sabar dan memberi waktu lebih pada motor untuk mencapai kondisi optimal, ujar Marquez. Meski kecewa, Marquez tetap optimistis dan fokus untuk memaksimalkan performanya dalam balapan utama. Ia juga berterima kasih kepada tim yang terus mendukungnya meskipun situasi menjadi sangat sulit. Kami akan bekerja keras untuk menyiapkan motor terbaik untuk balapan. Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa, dan ini hanya tentang menyesuaikan pendekatan saya agar lebih sesuai dengan karakter sirkuit ini, ditambahnya. Bergabung dengan Gresini Racing di musim 2024 membawa tantangan baru bagi Marc Marquez. Meski Desmosedici GP23 yang ditungganginya merupakan motor dengan teknologi canggih, keberadaan di tim satelit berarti Marquez harus beradaptasi dengan sumber daya yang tidak selengkap tim pabrikan. Hal ini membuat adaptasi Marquez menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memahami karakteristik motor yang berbeda dibandingkan dengan motor-motor yang pernah ia kendarai sebelumnya. Tekanan untuk memberikan hasil terbaik juga datang dari ekspektasi yang tinggi. Sebagai salah satu pembalap dengan reputasi besar, Marquez diharapkan dapat membawa Gresini bersaing dengan tim pabrikan, yang jelas bukan tugas yang mudah. Meskipun demikian, Marquez tetap menunjukkan komitmennya untuk belajar dan bekerja sama dengan tim untuk terus berkembang. Setelah insiden di sesi kualifikasi, tantangan besar menanti Marc Marquez di balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Memulai balapan dari posisi yang kurang menguntungkan tentu akan menjadi ujian tersendiri. Namun Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu memberikan kejutan bahkan dari posisi start yang tidak ideal. Dengan dukungan dari tim dan pengalaman yang ia miliki, Marquez tetap menjadi salah satu kandidat kuat yang bisa bersaing di barisan depan. Para penggemar MotoGP, khususnya di Indonesia, akan terus mendukung Marquez dan berharap dapat melihatnya bangkit dari kekecewaan kualifikasi ini. Mandalika, dengan atmosfer dan dukungan penggemar yang sangat antusias, bisa menjadi motivasi tambahan bagi Marquez untuk menampilkan performa terbaiknya. Dengan klarifikasi dari Gigi Dal-I-nya, spekulasi mengenai sabotase pada Desmosedici GP23 tampaknya dapat ditepis. Kini, fokus Marquez dan tim Gresini adalah mempersiapkan strategi terbaik untuk menghadapi balapan utama dan berusaha mendapatkan hasil maksimal di sirkuit yang penuh tantangan ini. Davide Tardozzi yakin gelar juara dunia ke-9 Marc Marquez semakin dekat, siap lampaui rekor Valentino Rossi. MotoGP 2024 menjadi ajang pembuktian bagi salah satu legenda balap dunia, Marc Marquez. Setelah melalui fase sulit beberapa musim terakhir, The Baby Alien kini kembali menunjukkan ketangguhannya di lintasan, membuat banyak pihak percaya bahwa gelar juara dunia ke-9 tinggal menunggu waktu. Salah satu yang paling optimis adalah manajer Ducati, Davide Tardozzi, yang belum lama ini angkat bicara soal potensi besar yang dimiliki oleh pembalap asal Spanyol tersebut. Beberapa waktu lalu, Tardozzi menyatakan bahwa ia percaya penuh pada kemampuan Marquez. Sebelum akhir musim, ia akan memenangkan balapan, ujarnya dengan yakin dalam sebuah kesempatan.
Ucapan tersebut sempat menjadi sorotan, terutama mengingat Marquez tengah berjuang untuk kembali ke performa terbaiknya setelah cedera panjang yang mempengaruhi beberapa musim terakhirnya. Namun, keyakinan Tardozzi terbukti bukan sekadar harapan kosong. Tak lama setelah pernyataannya, Marquez benar-benar berhasil meraih kemenangan yang telah lama dinanti di MotoGP Aragon 2024. Kemenangan tersebut seakan menjadi titik balik bagi Marquez. Tidak berhenti di sana, ia kembali menunjukkan kemampuannya dengan memenangkan seri balap MotoGP San Marino. Dua kemenangan ini menjadi bukti bahwa Marquez masih memiliki taji di lintasan dan semakin dekat untuk mengincar gelar juara dunia ke-9 yang akan melampaui rekor Valentino Rossi. Tardozzi mengaku sangat terkesan dengan peningkatan Marquez, baik dari segi fisik maupun mental. Ia mengungkapkan bahwa Marquez tidak hanya kembali dalam kondisi terbaiknya, tetapi juga telah banyak berubah dalam hal perilaku dan pendekatan terhadap balapan. Sekarang, dia menjadi bocah baik, kata Tardozzi dengan senyum. Ungkapan tersebut mencerminkan bagaimana Marquez telah matang secara emosional, meninggalkan sisi agresifnya yang terkadang membuatnya rentan terhadap cedera dan kesalahan. Manajer Ducati itu berharap agar Marquez bisa memberikan kontribusi lebih untuk tim, terutama setelah musim depan ketika ia akan menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati. Kehadirannya di tim Ducati Lenovo diharapkan mampu meningkatkan daya saing mereka, tak hanya untuk memenangkan balapan, tetapi juga untuk merebut gelar juara dunia. Menurut Tardozzi, potensi Marquez untuk meraih gelar juara dunia ke-9 masih sangat besar. Dia pasti bisa mengejar gelar Valentino Rossi, ditambah Tardozzi, penuh keyakinan. Kemenangan di Aragon dan San Marino memang menjadi bukti bahwa Marquez belum habis. Ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, dan keberadaannya di Ducati pada musim mendatang akan menambah dinamika yang menarik dalam persaingan di papan atas. Keberhasilannya ini sekaligus mempertegas bahwa Marquez masih sangat lapar akan kemenangan dan gelar juara dunia, meski sempat dirundung cedera yang hampir mengakhiri karirnya. Dengan 2 kemenangan di musim ini, Marquez kini kembali menjadi ancaman bagi para pesaingnya. Persaingan antara Marquez dan Valentino Rossi selalu menjadi bagian yang menarik dari sejarah MotoGP, dan jika Marquez berhasil meraih gelar juara dunia ke-9-nya, ia akan menorehkan pencapaian yang lebih tinggi daripada sang legenda Italia. Tardozzi, bersama seluruh tim Ducati, berharap bahwa musim depan akan menjadi saat yang tepat bagi Marquez untuk mencatat sejarah baru. Kepercayaan yang diberikan oleh Tardozzi serta dukungan penuh dari tim menjadi pendorong besar bagi Marquez untuk terus maju. Dengan keahlian dan mental juaranya, banyak yang percaya bahwa era kejayaan Marquez belum berakhir. Justru, ia mungkin baru memulai babak baru dalam karir cemerlangnya. Selain itu, Davide Tardozzi juga mengungkapkan harapannya terkait performa Marc Marquez di ajang MotoGP Mandalika 2024. Meski Marquez saat ini berlaga bersama Gresini Racing, Tardozzi tetap menyuarakan dukungan dan optimisme terhadap kemampuan pembalap asal Spanyol itu untuk meraih kemenangan di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. MotoGP Mandalika, yang menjadi salah satu seri penting di akhir musim, menawarkan tantangan besar bagi para pembalap. Namun, Tardozzi percaya bahwa Marquez memiliki peluang besar untuk mencatatkan kemenangan di lintasan yang menantang ini. Menurut Tardozzi, Mandalika adalah sirkuit yang sangat cocok untuk gaya balap agresif dan taktis Marquez, yang dikenal dengan kemampuan luar biasa dalam melewati tikungan dengan cepat. Saya sangat berharap Marc bisa meraih kemenangan di Mandalika. Saya tahu betapa kerasnya dia bekerja, dan performanya semakin membaik setiap kali turun ke lintasan, ujar Tardozzi. Balapan di Mandalika selalu memberikan tantangan tersendiri, namun saya percaya pengalaman dan kemampuannya dalam memahami kondisi lintasan bisa memberikan keuntungan. Marc telah menunjukkan bahwa dia tidak pernah kehilangan semangat juang. Saya berharap dia bisa membawa pulang kemenangan dari Mandalika, karena kemenangan tersebut akan sangat penting bagi motivasinya dan juga bagi masa depannya bersama Ducati di musim depan, ditambah Tardozzi. Balapan di Mandalika selalu menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para penggemar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Sirkuit dengan karakteristik unik ini dikenal memberikan kejutan, dan kemampuan Marquez untuk beradaptasi dengan cepat membuatnya menjadi salah satu favorit untuk memenangkan balapan. Para penggemar Gresini Racing dan pendukung Marquez tentunya akan berharap melihat pembalap berusia 31 tahun itu menambahkan kemenangan lagi ke dalam koleksinya, terutama di salah satu sirkuit paling ikonik dalam kalender MotoGP.
Para penggemar MotoGP kini menantikan dengan penuh antusias, apakah Marc Marquez akan mampu menggapai puncak tertinggi untuk ke-9 kalinya, melewati rekor Rossi dan menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Momen langka dan unik, Marc Marquez gandeng Francesco Bagnaia usai sesi latihan MotoGP Mandalika 2024. Sebuah momen langka dan unik tersaji usai sesi latihan MotoGP Mandalika 2024 yang memperlihatkan keakraban antara dua bintang MotoGP, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat, 27 September 2024, sore WIB, saat keduanya menyelesaikan latihan di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Marquez, yang baru saja menyelesaikan sesi latihan bersama tim berlabel banyak sponsor Indonesia alias Gresini Racing, terlihat membantu Bagnaia, pembalap utama Ducati Lenovo yang kehabisan bahan bakar saat latihan start. Momen tersebut membuat banyak orang tersenyum, terutama para kru Ducati dan manajer Ducati Corse, Gianluigi, Gigi, Dal Iña, yang terlihat tertawa lebar menyaksikan aksi kedua pembalap top dunia tersebut. Insiden ini dimulai ketika Francesco Bagnaia, yang akrab disapa Pecco, mengalami kendala tak terduga setelah latihan start. Motor Desmosedici GP23 miliknya kehabisan bahan bakar, tepat setelah ia menyelesaikan sesi di lintasan. Tanpa banyak berpikir, Marquez dengan cepat menawarkan bantuan kepada Bagnaia, yang memang berada di dekatnya. Tanpa adanya kendaraan bantuan yang bisa langsung tiba di lokasi, Marquez memutuskan untuk mendereknya secara manual. Ia meminta Bagnaia untuk menggenggam lengannya dan bersama-sama mereka berjalan kembali ke garasi Ducati di paddock. Pemandangan tersebut sontak menjadi pusat perhatian banyak orang di lintasan, termasuk para kru dan penonton yang hadir di sirkuit Mandalika. Bagnaia pun tampak tak canggung memegang lengan kanan Marquez sambil berjalan beriringan melintasi trek. Momen kebersamaan ini terasa begitu natural, apalagi mengingat hubungan keduanya yang selama ini lebih dikenal sebagai rival ketimbang rekan. Keakraban ini pun seakan menjadi gambaran persiapan menjelang musim 2025, ketika keduanya akan resmi menjadi rekan setim di Ducati Lenovo. Tak hanya menarik perhatian penggemar yang menyaksikan dari tribun, aksi Marquez dan Bagnaia ini juga membuat kru Ducati tersenyum lebar. Bahkan, Gianluigi, Gigi, Dal Iña, arsitek sukses Ducati, tak kuasa menahan tawa saat melihat kedua pembalap andalannya beriringan menuju garasi. Ini momen yang benar-benar langka dan lucu. Melihat mereka begitu akrab, bahkan di tengah kondisi tak terduga seperti ini, menunjukkan semangat kebersamaan yang akan sangat berguna musim depan, diujar salah satu kru Ducati di paddock. Kami tidak bisa berhenti tertawa melihat Pecco dan Marc berjalan berdua di lintasan, terutama karena mereka biasanya bersaing sangat sengit. Keakraban yang ditunjukkan oleh Marquez dan Bagnaia ini memang terasa spesial. Sebab, musim depan, Marquez akan bergabung dengan Ducati Lenovo, tim tempat Bagnaia menjadi pembalap utama dan juara dunia. Keduanya diharapkan membentuk kombinasi yang mematikan di lintasan, dengan reputasi Marquez sebagai salah satu pembalap paling berbakat di sejarah MotoGP dan Bagnaia yang baru saja meraih gelar juara dunia. Selain momen keakraban tersebut, sesi latihan sore hari MotoGP Mandalika 2024 juga memberikan gambaran awal tentang kekuatan para pembalap di sirkuit yang menantang ini. Francesco Bagnaia sendiri menempati posisi keempat dalam sesi free practice dengan waktu yang sangat tipis di belakang rekan setimnya, Enea Bastianini, yang mencatatkan waktu tercepat hari itu. Meskipun Bagnaia harus menghadapi masalah bahan bakar di akhir sesi, ia tetap mampu menunjukkan performa konsisten di lintasan. Kecepatan dan stabilitasnya di atas Desmosedici GP23 memberikan sinyal positif bagi tim Ducati Lenovo jelang balapan utama MotoGP Mandalika 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Di sisi lain, Marc Marquez, yang menjalani musim pertamanya bersama Gresini Racing, mencatatkan waktu terbaik di urutan ke-7. Meski belum mampu menembus posisi 5 besar, Marquez menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses adaptasinya dengan Ducati. Motor Desmosedici GP23 yang baru ia kendarai musim ini dikenal memiliki kekuatan besar, namun Marquez masih mencari setelan yang pas untuk dapat bersaing di papan atas.
Momen langka ini tidak hanya menjadi pengingat akan keakraban dua bintang MotoGP, tetapi juga menjadi pengantar bagi perubahan besar di grid MotoGP musim 2025. Dengan Marc Marquez akan resmi bergabung dengan Ducati Lenovo, ia akan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia, menggantikan posisi Enea Bastianini. Bagnaia dan Marquez, yang selama ini sering bersaing sengit di lintasan, akan menghadapi tantangan baru sebagai rekan setim di tim pabrikan Ducati. Dengan reputasi Ducati yang semakin kuat sebagai salah satu motor terbaik di grid, banyak pengamat MotoGP memprediksi kombinasi Marquez dan Bagnaia akan mendominasi balapan musim depan. Bagi penggemar MotoGP, momen ini juga menunjukkan bahwa meskipun rivalitas di lintasan sangat sengit, di luar lintasan, para pembalap memiliki hubungan yang sangat profesional dan bersahabat. Marquez, yang tidak ragu menawarkan bantuan kepada Bagnaia, memberikan contoh sempurna tentang sportivitas dan kebersamaan dalam dunia balap motor. Momen langka dan unik di sirkuit Mandalika ini akan menjadi salah satu kenangan tersendiri dalam perjalanan MotoGP 2024. Marc Marquez, yang dikenal sebagai The Baby Alien, dengan rendah hati membantu Francesco Bagnaia, calon rekan setimnya musim depan, untuk kembali ke garasi setelah kehabisan bahan bakar. Momen kebersamaan ini memberikan warna tersendiri dalam sesi latihan sore hari yang panas di Mandalika, sekaligus memperkuat ekspektasi penggemar terhadap duet Marquez dan Bagnaia di musim MotoGP 2025 mendatang. MotoGP Mandalika 2024 sendiri masih menyisakan banyak kejutan, dan para pembalap bersiap untuk menghadapi tantangan selanjutnya di sesi latihan dan kualifikasi. Dengan persaingan yang semakin ketat, para penggemar akan terus menyaksikan perkembangan seru dari dua bintang MotoGP ini sebelum mereka akhirnya bersaing di balapan utama pada minggu mendatang. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.